Gaji P3K part-time lebih kecil, keberadaan P3K part-time dinilai tidak akan menambah beban anggaran pemerintah untuk belanja pegawai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, nah ini ada sebuah informasi terbaru lagi teman-teman ya. Nah ini tentang perkembangan P3K di tahun 2023 dan penyelesaian honorer seperti apa teman-teman ya. Oke, nah ini ada 3 fakta PNS part-time gantikan tenaga honorer yang dihapus November teman-teman ya. Nah ini ada 3 fakta teman-teman ya, karena memang ada isu atau memang opsi ya nantinya untuk penggantian tenaga honorer nanti ada PNS maupun P3K part-time teman-teman ya. Nah ini Jakarta pemerintah dikabarkan akan menambah status pegawai aparatur sipil negara atau ASN, yakni pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K part-time atau paruh waktu teman-teman ya. Hal itu tertuang dalam rancangan undang-undang ya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN teman-teman ya. Nah nantinya memang kalau semuanya memang jadi nantinya akan digantikan ya menjadi PNS part-time maupun P3K part-time kalau memang disetujui oleh DPR RI dan Menpan RB teman-teman ya. Oke, nah itu apa itu P3K part-time? Berikut 3 faktanya teman-teman ya. Nah, ini satu pengganti tenaga honorer. P3K part-time akan menambah status ASN yang semula hanya terdiri dari 2 unsur yakni PNS dan P3K full-time. Ini dipersiapkan sebagai solusi pemerintah untuk menghindari 2,3 juta pemutusan hubungan kerja atau PHK atas penghapusan tenaga honorer yang bakal dilakukan pada 28 November 2023 teman-teman ya. Nah, jika sebelumnya P3K dulu hanya satu, sekarang ada 2, ada yang full time, ada yang paruh waktu teman-teman ya. Nah, kata anggota Panja RUU ASN Komisi 2 DPR Gus Pardi Gaus saat dihubungi detik.com teman-teman ya. Nah, kemudian 2 hanya bekerja sesuai kesepakatan teman-teman ya. Nah, sama seperti pekerja part-time swasta, P3K part-time nantinya tidak bekerja paruh waktu seperti PNS dan P3K full-time, teman-teman ya. Mereka hanya bekerja berdasarkan waktu yang telah disepakati. Nah, jadi tidak full-time, teman-teman ya. Nantinya sesuai dengan perjanjian ya, semuanya bekerjanya hanya 4 jam ya, hanya 4 jam saja, teman-teman ya. Gus Pardi menyebutkan P3K Partai memiliki kelebihan yakni berstatus sebagai ASN atau lebih tinggi dari sebelumnya yang sebagai tenaga honorer. Dia juga diberikan ruang dan kreasi untuk bisa melakukan aktivitas atau pekerjaan di luar statusnya teman-teman ya. Nah, P3K Partai menjadi solusi supaya tidak ada kehilangan pekerjaan ya, tenaga honorer dan menurunkan pendapatan mereka. Di sisi lain tidak mendapatkan beban anggaran pemerintah untuk belanja pegawai, teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian lanjut 3. Gaji P3K part-time lebih kecil, keberadaan P3K part-time dinilai tidak akan menambah beban anggaran pemerintah untuk belanja pegawai. Nah, pasalnya gajinya tidak akan lebih besar dari tenaga honorer yang akan dihapus. Nah, terkait kepastian gaji P3K part-time, Gus Pardi menyebut DPR RI dan pemerintah belum membahasnya, teman-teman ya. Nah, ini masih ada wacana saja teman-teman ya. Nah ini kemungkinan nantinya kalau memang sudah sepakat nanti akan dibahas lebih rinci teman-teman ya. Namanya paruh waktu itu kan dia tidak wajib berada di kantor seharian sama dengan PNS atau P3K full time. Gajinya tentu disesuaikan dengan tugas, bidang, dan wewenang yang diembankan kepada yang bersangkutan. Gak mungkin lah
gajinya sama orang cuma kerja 2 jam dengan orang yang kerja 8 jam, kan enggak. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nantinya, mekanismenya seperti apa nantinya akan disampaikan kalau memang sudah, eee, deal dan sudah sepakat semuanya teman-teman ya. Nah, ini ada info lagi teman-teman ya, asosiasi honorer bingung soal opsi P3K part-time, statusnya apa? Nah, ini juga perlu dipertanyakan juga teman-teman ya. Nah, ini langsung dari CNN Indonesia, Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi, FHK 2TA buka suara mengenai wacana yang digulirkan terkait opsi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K, paruh waktu atau part-time dimasukkan ke dalam RUU Aparatur Sipil Negara teman-teman ya. Pembina FHK 2TA Nurbaiti mengatakan pihaknya bingung dan mempertanyakan P3K paruh waktu itu nantinya tergolong ASN atau bukan atau mirip honorer. Nah, ini juga menjadi pertanyaan ya teman-teman ya. Yang jadi pertanyaan teman-teman, jika nanti part-time dan penuh waktu, apakah mereka tergolong ASN P3K atau sama dengan statusnya honorer teman-teman ya. Nah, nanti yang jadi pertanyaan itu masuk kategori apa? Nah, ini memang masih wacana juga teman-teman ya. Masih belum sepakat semuanya teman-teman ya. Kemudian menurut dia harus ada aturan yang jelas terkait P3K paruh waktu agar tak menjadi masalah baru. Beberapa yang harus diperjelas seperti surat tugas ya. Jadi harus jelas mana yang masuk di kategori part-time dan penuh waktu. Dan dua kategori ini harus punya surat tugas yang jelas, tidak seperti surat tugas seperti honorer lagi teman-teman ya. Nah, ini jadi pertanyaan juga teman-teman ya. Nah, kemudian selain itu Nur juga mengatakan harus ada aturan yang jelas terkait gaji dan tunjangan. Sebab tegasnya, salah satu permasalahan utama sistem honorer di instansi pemerintah selama ini terkait upah. Gaji mereka dan tunjangan mereka bagaimana? Nah, ini harus dijelaskan dengan baik. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi harus tunjangan, gaji, dan lain sebagainya. Nah, itu memang nantinya akan dibahas secara terperinci kalau memang sudah deal teman-teman ya. Sebelumnya anggota Panitia Kerja atau Panja RUU ASN Komisi 2 DPR RI ya, Gus Pardi Gaus menyatakan akan dibuka status baru ASN dalam naskah RUU tersebut, yakni P3K paruh waktu. Jika sebelumnya P3K dulu hanya satu, sekarang ada dua, ada yang full time, ada yang paruh waktu teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan nanti seperti apa kita tunggu saja. Gus Pardi menjelaskan P3K paruh waktu itu dihadirkan guna mengakomodasi tenaga honorer di lingkungan pemerintah yang terdampak kebijakan penghapusan tenaga honorer pada 28 November mendatang. Nah, menurutnya unsur baru itu dapat jadi solusi bagi tenaga honorer supaya tak kehilangan pekerjaannya. Nah, sekaligus tanpa menambah beban anggaran pemerintah untuk belanja pegawai demi mengangkat 2,3 juta tenaga honorer hasil verifikasi pemerintah, teman-teman ya. Nah, nantinya kalau memang sudah deal, mudah-mudahan nanti ada harapan dan solusi yang terbaik untuk honorer, teman-teman ya. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.